Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dalam pesta Natal pertama hari ini, tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencoba mencermati, maka kita akan bertemu dengan dua bentuk kasih. Yang pertama, kasih yang tidak pernah mengasihi. Jadi ada kasih yang hanya melayang-layang, kasih yang tidak pernah terwujud dalam kehidupan. Itulah kasih yang tidak mengasihi. Dan tentu yang kedua adalah kasih yang mengasihi. Kasih yang bukan hanya sebatas pembahasan, kasih yang bukan hanya sebatas untuk diketahui dan dipahami, tetapi kasih yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan. Dan sesungguhnya Natal itu adalah wujud
dari kasih Allah. Allah tidak akan pernah kita sebut sebagai Allah yang mengasihi kalau peristiwa Natal tidak terjadi. Maka Natal itu menjadi sebuah keajaiban yang luar biasa, sebuah keajaiban yang tidak pernah bisa terbandingkan dengan segala keajaiban yang terjadi dalam dunia, karena keajaiban Natal adalah wujud nyata dari kasih Allah, di mana Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya, yang tinggal di tempat yang maha tinggi, tetapi oleh karena kasihnya yang begitu luar biasa, dia harus turun ke bumi menjadi manusia sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Karena peristiwa keajaiban Natal itu tidak pernah terbandingkan dengan keajaiban yang lain, maka Natal menjadi satu momen yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk dirayakan dan selalu dihidupi oleh setiap yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Itu yang pertama yang mau kita renungkan, yang mau kita hidupi dalam perayaan Natal pertama ini. Bahwa hari ini kita masuk dalam pesta perayaan Natal, maka kita mau diajak oleh Tuhan, dihantarkan oleh Tuhan merasakan keajaiban kasih Allah, bukan hanya dalam dunia ini. Hari ini kita mau diajak oleh Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, rasakan keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidupmu, bahwa Allah yang maha tinggi itu mau berdiam dalam hatimu, mau tinggal bersama-sama dengan engkau yang penuh dengan dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah Natal hari ini mau mengajak kita juga melihat dunia yang begitu gelap. Dosa yang telah melanda dunia, telah memporak-porandakan dunia, sehingga dunia menjadi gelap gulita. Hampir tidak ada terang bercahaya dalam dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Dalam kegelapan dunia yang seperti itu, semakin terasa gelapnya ketika kita melihat, mempelajari, bahkan hari ini merasakan masih terjadinya perang di mana-mana. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, perang permusuhan itu telah membuat kehidupan kita semakin gelap. Perang permusuhan, kedengkian, benci, dendam itu secara tidak sadar telah menutupi mata fisik kita, bahkan telah menutup mata hati kita untuk melihat betapa indahnya dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Hari ini kita juga semakin merasakan dunia ini semakin begitu terasa gelap dengan terjadinya gempa di mana-mana.
Gempa itu seakan-akan mau mengajak kita melihat bahwa dunia ini sepertinya akan runtuh, akan berhenti, akan selesai hari ini. Dan semua itu hari ini sepertinya semakin memuncak dengan isu-isu senter yang kita dengar hari ini. Perang dan kekacauan itu akan membawa kita kepada suatu gelombang kehidupan yang baru yang disebut dengan resesi. Tentu semua ini membuat pikiran kita, angan-angan kita sepertinya tergoncangkan, dikacaukan. Dan apabila isu-isu yang seperti ini semakin dekat dengan kita dan berada bersama-sama dengan kita, maka kita akan merasakan kehidupan dunia yang semakin gelap. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan keadaan kegelapan dunia yang seperti itu, hari ini kita boleh bersungguh-sungguh bersuka cita, kita boleh merasakan kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa ternyata dalam kegelapan perjalanan dunia yang seperti itu, terang itu hadir hari ini dalam kehidupan kita. Firman telah menjadi daging. Firman yang selama ini berdiam dalam tahta kemuliaannya turun ke dalam dunia. Gawe daging mahatai, jala maringan di tongah-tongata. Sedikit berbeda, kalau kita baca sedikit berbeda pemberitaan dari Yohanes tentang kelahiran Tuhan Yesus. Itu jauh berbeda dengan apa yang diberitakan oleh Injil Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas, mereka masuk kepada euforia, sukacita, kegembiraan yang luar biasa akan lahirnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Tetapi Yohanes, dia masuk dalam kesunyian, bahkan kalau boleh kita katakan Yohanes masuk kepada makna Natal yang sesungguhnya. Apa itu Natal yang sesungguhnya? Kenapa seperti itu? Kalau dalam Matius, Markus, Lukas, kita boleh melihat bagaimana ketiga Injil itu menceritakan Yesus yang lahir dengan begitu mengagumkan, lahir di kandang domba di kota mungil Bethlehem. Sebuah cerita yang begitu apik, yang menarik perhatian seluruh dunia dan membuat dunia bereforia karena kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi hari ini Yohanes melihat keadaan dunia, melihat kekacauan dunia, lalu dia melihat kelahiran Yesus itu adalah untuk membawa manusia yang hidup dalam kekacauan itu memperoleh ketenangan, memperoleh keyakinan bahwa dalam kekacauan itu ada satu kasih yang luar biasa yang menolong setiap orang yang percaya kepada kasih itu untuk boleh hidup dalam kekacauan itu, bahkan menghantarkan setiap orang yang menerima kasih itu menjadi terang dalam kekacauan itu. Bahasa hudok songoni. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, berita kelahiran yang disampaikan oleh Yohanes ini, yang pertama adalah berita ini, firman telah menjadi daging, secara tidak langsung adalah menjelaskan, menghilangkan pemikiran
khususnya pemikiran para rabi pada waktu itu yang mengatakan Yesus itu adalah penipu. Logika orang pada waktu itu mendengar tentang Mesias yang lahir di dalam Yesus Kristus adalah sebuah cerita yang menipu manusia. Karena tidak mungkin Allah yang Maha Kuasa bisa berubah wujud menjadi sebuah sel yang berdiam dalam rahim seorang perempuan darah Maria. Itu adalah tipu muslihat menurut para rabi. Maka Yohanes menceritakan firman yang menjadi daging itu, firman yang menjadi manusia itu adalah Allah sendiri yang dulunya berbicara, bekerja, menciptakan dunia dan segala isinya adalah firman yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Dan dia sungguh-sungguh ada. Ido jami tanah pasahat na di hari minggui. Molo diingot tamu. Saratus porset de bana debata. Jala 100% de bana jolma. Ala tubuh sian buni ni debata de bana. Dang sian buni ni jolma. Badiado ibana ala nasinuan ni nabadia do ibana dang mardosa ibana ala dang sian jolma na mardosa boni hatu tubunai. Dia adalah Allah. Firman yang adalah Allah, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu menghilangkan pikiran para saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanyalah sebuah pribadi yang diciptakan. Maka firman yang menjadi daging, Yohanes mau mengatakan firman yang menjadi manusia itu adalah pribadi kedua dari Trinitatis Allah. Iba nama napaduahon sian hasitolu sadauni debata Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu ada saudara-saudara kita yang mengatakan pada waktu itu dan hingga pada hari ini pribadi Yesus itu bukan pribadi Allah, tetapi pribadi, sebuah pribadi yang dijadikan hampir sama dengan Allah. Yohanes katakan bukan, Allah itu adalah firman dan firman itu menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia adalah Allah yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Bahkan tidak ada yang terjadi dalam dunia ini kalau bukan karena firman itu sendiri. Maka awal dari segala sesuatu adalah firman yang adalah Allah. Yang ketiga, firman menjadi manusia adalah sekaligus juga menghilangkan pikiran para kaum liberal yang mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah sebuah pribadi yang patut untuk diteladani. Dia bukan Allah tetapi sebuah pribadi yang sama dengan manusia tetapi memiliki kelebihan yang jauh lebih hebat dari manusia. Maka dia hanyalah sebuah pribadi, seorang tokoh yang patut untuk diteladani oleh setiap orang. Dia bukan Tuhan tetapi teladan bagi setiap orang. Sekali lagi Yohanes katakan dia adalah Allah. Jadi Natal hari ini
Yesus yang lahir di kandang domba itu yang kita rayakan sekarang, Yohanes mau mengatakan kepada kita bahwa yang lahir di kandang domba itu adalah Allah yang berbicara dalam Kejadian 1. Lalu Allah yang berbicara dalam Kejadian 1 itu, Yohanes katakan, oleh karena kasihnya kepada kita, kini menjadi manusia yang sama seperti kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah yang maha mulia itu mau menjadi manusia? Debata namar mulia radi gabi jolma buasa. Ternyata Allah mau menjadi manusia supaya ada yang menggantikan manusia berdosa untuk memikul dosa itu. Allah yang maha mulia itu karena kasihnya kepada saya, kasihnya kepada manusia, Dia mau menjadi manusia, menggantikanku tersalib untuk keselamatan dunia. Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa untuk kebenaran kita. Sekali lagi, bahwa Dia yang tidak mengenal dosa oleh karena dosaku telah menjadi dosa untuk kebenaranku. Maka dosaku dipikulnya supaya aku memperoleh kebenaran. Firman yang menjadi manusia itu, Dia mau menjadi manusia supaya Dia hadir ke dunia ini untuk menebus setiap orang yang sudah jatuh dalam dosa. Paulus dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maka kalau upah dosa adalah maut, dalam firman yang lain dikatakan bahwa tidak ada satupun yang tidak berdosa. Maka Allah melihat kalau upah dosa adalah maut, bahwa semua orang yang diciptakan oleh Tuhan telah berada dalam kuasa iblis. Maka kalau dia tidak berubah, tidak berinkarnasi menjadi manusia, maka manusia ciptaannya itu yang begitu dia sayangi itu akan terus mati dalam kekuasaan dosa. Maka Dia harus hadir menjadi manusia, penebus manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Maka firman yang menjadi daging itu, firman yang sudah menjadi manusia itu adalah kehidupanku, adalah kehidupan kita. Dan di dalam firman yang sudah menjadi manusia itu, kita umat yang sudah ditebus oleh firman itu tidak lagi jatuh ke dalam kematian, tetapi kita oleh karena Allah kita di dalam Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya hari ini sudah berada dalam kebenaran dan masuk dalam kehidupan surgawi. Itu yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 6. Allah yang menjadi manusia telah menjadi jalan dan kebenaran bagi kita. Maka biarkanlah Allah yang menjadi manusia itu sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita, supaya kita menjadi terang dan kita hidup dalam jalan
dan kebenaran Allah. Allah yang lahir hari ini, sungguh-sungguh lahir dalam kehidupan kita, sehingga kita memasuki tahun 2023 dengan Allah yang sudah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Jika Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadi manusia, telah menjadi terang dalam kegelapan, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan takut lagi melangkahkan kehidupannya walau apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, karena Allah yang sudah menjadi daging diam dan bersama-sama dengan Dia. Kita berdoa. Bapa di sorga yang telah turun ke dunia, Firman yang sudah menjadi manusia, sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau mau diam bersama-sama dengan kami. Kelahiran-Mu menjadi hidup baru kami, sehingga kami boleh bersuka cita, memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa begitu banyak pergumulan yang akan terjadi dalam dunia ini. Tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia telah menjadi terang kami, maka kami boleh menjadi terang sorgawi Tuhan dalam setiap perjalanan, dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Biarlah kelahiran-Mu Tuhan menjadi hidup baru kami, sehingga kami sungguh-sungguh dibaharui selalu oleh karena firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap aktivitas mereka, berkati Tuhan setiap keluarga, bahkan berkati setiap yang hadir dalam gereja-Mu hari ini. Bapa yang maha baik, pada saat ini, pada pesta perayaan Natal hari sukacita ini, kami berdoa untuk keluarga kami yang saat ini sedang berduka karena orang tua mereka yang telah meninggalkan mereka. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu menjadi penghibur bagi mereka, sehingga mereka oleh karena firman-Mu dikuatkan untuk memenangkan pergumulan mereka, dan biarlah pergumulan mereka juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, di rumah ataupun dimanapun. Biarlah Tuhan oleh karena kasih-Mu yang boleh melawat mereka, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita, dan Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap keluarga yang merawat setiap keluarga yang ada dalam keadaan sakit pada hari ini. Kami juga berdoa bersukacita juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang merasakan sukacita hari ini karena berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Biarlah sukacita sorgawi selalu hadir dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.